Kira-kira begitu. Oke, tapi ini kan bukan pertama kali seorang Lukas NMB bermasalah dengan KPK. Di 2019 lalu, tadi kita pernah bahas di segmen pertama, di Hotel Borobudur, sempat ada insiden juga bersama dengan KPK, ada dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum yang bersama Anda dan juga Lukas Ya, NMB kala itu. ya. Kenapa Oke. harus dengan kekerasan? Bagaimana kemudian menjamin ketika nanti KPK memeriksa Lukas NMB di Papua juga tidak ada kekerasan? Bukan. Jadi ini kan orangnya ini. Inilah orangnya. Itu yang mana, yang di Borobudur? Ini yang di Borobudur. Siapa Yang dia? katanya ini Gumilangnya, ya. Inilah yang dikatakan dipukul. Tapi kalau kita lihat gambarnya tidak ada tanda-tanda kekerasan nih, fisik nih. Dia orang KPK. Dia inilah yang mengintai untuk OTT. Jadi seharusnya kala itu sudah ada OTT? Sudah ada OTT. Jadi dulu konsepnya di Hotel Borobudur itu, Pak Gubernur itu didesain seolah-olah Pak Gubernur akan mensuap pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ternyata mereka mengincar orang yang bawa tas hitam waktu itu. Seolah-olah di tas hitam itu ada uang untuk menyuap Kemendagri. Apa isi tas hitamnya memang? Ternyata isi tas hitamnya itu adalah kertas putih. Jadi waktu itu dibuanglah di depan lobi Hotel Borobudur, dibuang semua itu. Lihat ini, uang apa ini? Kertas putih semua. Malulah KPK. Batal OTT. Jadi menurut Anda seorang Lukas NMB itu sudah diincar sebetulnya dari 2019? Bukan dari 2019, dari 2017. Dari 2017? Dari 2017. Tapi kenapa baru jadi tersangka sekarang menurut Anda? Kan dibuat-buat masalahnya. Masalah apa yang dibuat-buat? Nah ini. Jadi September 2017, Pak Lukas itu dituduh melakukan korupsi dana beasiswa. Oke. Ya kan? Tapi kan yang melaksanakan program ini kan adalah kepala dinas, bukan Pak Gubernur. Urusan teknis itu urusan kepala dinas. Oke, nanti kita akan dalami soal itu. Kalau kita bicara soal Anda juga melihat bagaimana kontroversi yang dibuat oleh klien Anda, menerobos perbatasan, menyewa pesawat Batik Air ketika perjalanan. Banyak sekali kontroversi seorang Lukas NMB. Ya, satu, tentu bahwa menerobos daerah perbatasan itu, satu bahwa Papua Nugini adalah satu masyarakat hukum adat. Pertama kali dalam sejarah seorang Ya, kepala satu daerah masyarakat hukum adat. dideportasi. Jadi mereka itu kan kultur yang sama, orang-orang sama-sama orang Melanesia. Jadi ceritanya begini, ada orang yang menjelaskan bahwa Bapak sakit diurut, ada di sebelah bisa urut. Jadi Bapak urut. Seorang kepala daerah duitnya miliaran rupiah, kenapa nggak panggil tukang tapi urutnya kan ke Papua? Dia pakai kan tukang urut kampung lah waktu itu ya. Ini kita bicara fakta aja. Apapun yang kalian mempertanyakan itu, tapi ini faktanya bahwa dia datang pergi urut. Bahwa dia juga mau coba pengurutan. Ini visualnya betul ya Pak Roy ya? Iya, kita lihat visualnya. Ini visualnya. Itu di perbatasan Bapak dijemput kali itu ya? Ini dideportasi. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa dari ini? Tidak, ini bicara soal menyeberang lintas batas tanpa paspor, ada juga kemudian melanggar aturan imigrasi paling standar. Ini jadi salah satu poin yang kemudian melihat seorang Lukas NMB begitu banyak kontroversinya. Ada juga pertanyaan soal menyewa Batik Air ketika... Menyewa Batik Air begini. Itu uangnya dari mana? Uang operasi gubernur pasti, operasional gubernur. Uang operasional gubernur pasti, nggak mungkin uang dari mana lagi mau ambil. Dia kan mendapat biaya dari DPR untuk biaya operasional gubernur termasuk urusan kesehatan. Waktu itu Bapak sudah dianggap sudah berat sekali. Tidak ada penerbangan malam. Akhirnya stafnya bagaimana supaya Bapak cepat terbang ini. Jadi mereka harus mengamankan langkah-langkah untuk menyelamatkan Lukas NMB. Dia gubernur Papua loh. Masa sewa pesawat aja untuk berangkat dia berobat karena dia mau mati nggak bisa. Ini ada di APBD ya? Iya, pasti. Karena itu dana operasional yang dia pakai. Dana operasional gubernur itu yang dia pakai. Tentunya pasti itu, tidak mungkin dana lain. Oke, tadi saya juga menarik soal Anda menyatakan ada dugaan politisasi, ada dugaan kriminalisasi. Anda juga menyebut ada sejumlah bintang-bintang yang kemudian ikut dalam skenario penetapan tersangka klien Anda. Anda, kuasa hukumnya, ini menuding ada upaya politisasi hingga kriminalisasi pada Lukas NMB. Apa buktinya? Pak Tito, Menteri Dalam Negeri dia siapa? Polisi bintang 4. Ketua KPK siapa? Firly, polisi bintang 2. Penyidik KPK, Saudara Guntur Asep, bintang 1. Semua polisi.
Jadi mantan-mantan polisi ini kalau memimpin negara ini berbahaya. Dia akan pakai kriminalisasi orang dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum. Dan itu sangat berbahaya. Bagus. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Pak Roy, tudingan Anda nggak main-main loh. Nggak main-main, serius saya. Serius. Anda punya bukti? Punya bukti. Nah, sebelum saya kasih lihat dulu. Kalau saya katakan politisasi, inilah politisasi. Apa yang bisa dibuktikan dari foto itu? Dari foto yang ini adalah 2017, Pak Budi Gunawan, bintang 4, Jenderal bintang 4, meminta agar Pak Lukas dalam periode kedua berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua? Ini urusan demokrasi di tanah Papua. Bagaimana bisa kepala BIN ikut terintervensi? Dan mereka meminta Pak Lukas menandatangani poin ke-6, salah satunya adalah minta supaya Bapak Paulus Waterpauw diterima sebagai wakil gubernur Lukas NMB. Politisasi yang kedua, lagi-lagi Pak Tito bintang 4. Ya, bintang 4 nih Pak Tito ini. Bersama dengan Menteri Investasi Pak Bahlil. Datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember tahun 2021. Meminta agar, katanya pemerintah pusat minta supaya Pak Gubernur menerima Pak Paulus Waterpauw jadi wakil gubernur untuk menggantikan Bapak Clementinal. Artinya apa? Bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta kepada gubernur membawa nama satu orang? Bagaimana Anda yakin ini ada hubungannya dengan kasus yang sekarang menimpa klien Anda? Ya, artinya kan, jadi saya mau jelaskan. Pak Tito ya sebagai Mendagri harusnya bertanggung jawab untuk pengisian wakil gubernur. Tapi karena Pak Paulus Waterpauw tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi Pak Gubernur, akhirnya gagal dia. Ya, ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa Pak Gubernur lagi sakit waktu itu. Harusnya dia harus berusaha agar proses pemilihan gubernur, wakil gubernur itu berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini. Pak Roy, ini tudingan yang tidak main-main. Tidak main-main saya, serius. Anda bisa mempertanggungjawabkan Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Anda tidak takut nanti digugat setelah ini? Enggak apa-apa. Silakan, Pak Tito mau gugat silakan. Karena ini saya ini mengikuti Pak Gubernur sejak lama. Bukan baru sekarang saya ngomong ini. Artinya kalau kita bicara politisasi, bagaimana bisa Mendagri bawa nama satu ya untuk seorang Paulus Waterpauw. 6 bulan kemudian, 9 bulan kemudian terjadi peristiwa ini. Lalu apa yang kemudian Anda baca dari kasus yang menimpa klien Anda? Ada laporan ketidakwajaran penggunaan dana, penyelewengan dana, ada rekening gendut? Ya, itu kan belum terbukti, masih proses. Kita tidak bisa mengatakan itu sudah peristiwa yang sudah terjadi. Saya mau katakan begini, Mbak. Sebelum peristiwa ini terjadi, tanggal penetapan tersangka, Pak Lukas itu sudah dipanggil KPK tanggal 12 Agustus. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan, ini yang saya mau katakan ya, kriminalisasinya di mana. Tanggal 12 ada panggilan kepada Pak Gubernur dalam perkara APBD tahun 2015 sampai 2022. Pak Gubernur tidak bisa datang karena memang sakit, saya ada di sana, sakit. Itu masih penyelidikan. Dengan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan kerugian negara. Kenapa? Yang dipotong dulu. Unsurnya kerugian negara. Tapi faktanya Bapak mendapatkan WTP. Jadi KPK sangat sulit masuk kepada dugaan korupsi tentang kerugian negara. Kenapa? Karena 8 tahun berturut-turut Bapak Gubernur mendapatkan WTP. Saya kasih lihat.
supaya pemirsa tahu. Inilah keganjilan dari perkara ini. Dapat WTP 8 kali. 8 kali berturut-turut. Hari ini Bapak terima lagi hari ini. Ini suratnya, undangan dari Ibu Menteri. Jadi bagaimana bisa Mahfud MD